Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang kepada Sobat Prestasi Saintis Muda Indonesia. Selamat bergabung dalam acara sosialisasi OSN tingkat provinsi jenjang SMA MA pada bidang kebumian. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Yunayah selaku moderator yang akan membimbing acara kita pada hari ini. Sobat Prestasi, perlu diketahui untuk bidang kebumian ini akan ada tindak lanjutnya di tingkat internasional, yaitu IESO atau International Earth Science Olympiad yang tiap tahunnya menyumbangkan prestasi gemilang untuk Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya tidak sendirian, sudah bersama saya para pembina dari atau pembimbing dari bidang kebumian, sudah bersama Bapak Dr. Iksan Ibrahim dan Bapak Dr. Hendra Amijaya. Halo Bapak, salam sehat. Salam, salam sehat. Ya, halo, Oh, Mas Baik Irfan, terima Bapak, kasih. Salam sehat. sama-sama Bapak, selamat datang. Senang sekali pada hari ini bisa berkumpul walaupun secara virtual untuk bisa menyampaikan tentunya teknis-teknis perlombaan dengan jelas kepada para peserta OSN tahun 2022 ini khususnya di tingkat provinsi. Oke Bapak, tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan untuk waktu dan layar. Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Irfan sebagai moderator acara kita. Eh, yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada semua siswa yang telah terpilih atau terseleksi untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian, mewakili provinsi atau mewakili kabupaten kota untuk tingkat provinsi, gitu ya. Nah, ini tentunya suatu pencapaian yang cukup membanggakan karena tentunya para siswa semua sudah melalui seleksi yang cukup ketat. Artinya Anda semua sudah dapat dikatakan mengalahkan, gitu ya. Mungkin istilahnya kurang tepat juga mengalahkan, tetapi mungkin lebih tepat memiliki eh, prestasi yang lebih baik daripada rekan-rekan Anda yang lain di seluruh Indonesia, dan akhirnya Anda bisa sampai ke jenjang ini atau ke tingkat eh, provinsi, gitu ya. Nah, ini tentunya selain ini suatu kebanggaan, tetapi juga tentunya menjadi hal yang tanggung jawab kita semua, atau juga khususnya Anda sebagai wakil dari kabupaten kota yang sekarang bertanding atau berkompetisi di level provinsi. Ini tentunya juga menjadi tanggung jawab yang cukup apa ya, mungkin kalau disebut berat juga berat, tetapi mungkin juga tidak perlu dianggap terlalu berat juga, begitu ya semuanya. Jadi intinya memang Anda harus ya bertanggung jawab terhadap prestasi yang sudah Anda raih. Anda bertanggung jawab, Anda harus berjuang nanti tentunya sampai terseleksi lagi untuk sampai tingkat nasional. Nah, pada kesempatan ini saya dan Pak Iksan Ibrahim akan menyampaikan beberapa hal. Nanti Pak Iksan akan menyampaikan beberapa eh, petunjuk, begitu ya, untuk pengerjaan soal, karena sistem yang dipakai pada tingkat ini ada perbedaan dengan yang dipakai pada saat Anda mengikuti seleksi awal yang lalu. Nah, nanti akan disampaikan
detailnya seperti apa. Nanti Anda bisa mencoba pada saat waktu ini ya, nanti Anda diberi waktu untuk mencoba sistem tersebut dan mencoba untuk mengerjakan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Supaya nanti pada saat hari H Anda tidak menemui kesulitan, tapi ini nanti tentu saja akan diterangkan dahulu oleh Pak Ihsan bagaimana detail. Nah, saya akan memberikan sedikit pengantar, artinya mengingatkan lagi beberapa hal yang perlu diketahui. Sebetulnya secara umum sama dengan apa yang sudah disampaikan dahulu pada saat Anda mengikuti technical meeting ataupun sosialisasi untuk yang seleksi yang awal dulu ya, untuk yang tingkat kabupaten kota. Prinsipnya sama, tapi saya ingin menyampaikan ada sedikit informasi untuk yang terkait dengan soal di tingkat provinsi, OSN tingkat provinsi. Oke ya, saya share screen. Oke, sudah bisa terlihat baik ya. Baik. Nah, jadi Anda sekarang mengikuti Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian ya tahun ini, tahun 2022 untuk tingkat provinsi. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting. Saya kira untuk beberapa poin yang dahulu sudah pernah saya sampaikan pada saat technical meeting atau sosialisasi sebelumnya, tidak perlu saya ulang ya. Ini yang tambahan yang penting saja untuk mengingatkan beberapa hal. Ini lokasi saya kira dulu sudah pernah saya sampaikan. Nah, kemudian terkait silabus ini juga mengingatkan kembali bahwa nanti soal-soal yang diberikan akan terkait dengan subbidang ini ya. Jadi geologi, geofisika, kemudian meteorologi, klimatologi, astronomi, khususnya nanti terkait planetary science, kemudian juga oceanografi. Nah, ini jangan lupa. Tentu saja variasinya cukup luas untuk masing-masing subbidang ini ya, tidak hanya istilahnya hanya misalnya untuk bidang geologi misalnya hanya umumnya kalau bidang geologi tahunya batuan begitu ya misalnya seperti itu atau struktur geologi. Tentu saja tidak hanya itu, tetapi bisa cukup luas dan juga mungkin bisa terkait dengan subbidang yang lain. Nah, ini makanya Anda harus mempelajari materi-materi itu sebagai satu kesatuan, gitu ya, dan juga mencoba untuk melihat hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah materi yang umum yang nanti muncul di dalam soal-soal, apakah itu di tingkat kabupaten kota atau provinsi ataupun nanti juga di tingkat nasional. Tentunya kalau di tingkat nasional keterkaitan antar bidang ini, antar subbidang ini tentunya akan lebih erat lagi dan itu Anda perlu mempelajari secara lebih komprehensif. Nah, kemudian pada saat Anda kemarin mengikuti OSN di tingkat kabupaten kota, Anda semua melakukan tes online ya, melakukan tes online dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Ya, Anda tinggal ya istilahnya memilih begitu ya dari jawaban yang sudah disediakan. Nah, untuk tingkat provinsi ini ada perbedaan. Ya, nanti juga tentunya di tingkat OSN juga ada perbedaan, tetapi secara khusus untuk tingkat provinsi ini selain tes berupa atau soal berupa pilihan ganda juga ada nanti soal yang berupa isian ya, essay.
Nah, tentunya ini karena dilakukan secara online, nanti soalnya juga disesuaikan dengan sistem yang ada sehingga Anda dengan mudah untuk menjawab ya, untuk memberikan atau menuliskan jawaban. Nah, soal esai ini eh, tentunya terkait dengan topik-topik yang menjadi isu yang diangkat di dalam masing-masing subbidang. Nah, kemudian secara khusus juga untuk tingkat provinsi ini, kami juga akan memberikan soal yang berupa olah data. Jadi ini juga tahun lalu juga sudah ada. Nah, tahun ini juga diberikan lagi bentuk soal semacam ini. Maksudnya soal olah data itu apa? Jadi tidak seperti esai biasa begitu ya, tetapi nanti Anda akan diberikan serangkaian data dan itu Anda olah untuk menarik kesimpulan tertentu. Jadi kesimpulan itu akan diambil atau dihasilkan dari data-data yang Anda olah. Nah, ini datanya data apa ya? Ini nanti tergantung tergantung topik yang diangkat ya. Bisa jadi datanya berupa data kuantitatif begitu, apa nilai-nilai apa begitu ya, atau parameter-parameter apa yang ada datanya, ada nilai-nilainya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin data berupa gambar juga bisa begitu ya, berupa gambar, berupa peta, kemudian Anda harus mengekstrak informasi dari peta atau gambar itu juga bisa. Jadi intinya adalah Anda harus mengolah data-data yang diberikan ya, yang tentunya Anda memerlukan juga ketelitian. Ketelitian di dalam melihat data itu nanti supaya bisa diolah dan menghasilkan atau Anda bisa menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai apa yang ditunjukkan oleh data-data itu. Jadi itu ya untuk tingkat provinsi ini atau seleksi pada tingkat provinsi ini, ada tipe soal yang lebih sedikit lebih membutuhkan kerja yang ekstra begitu ya. Jadi tidak hanya pilihan ganda tetapi ada esai dan juga ada soal berupa olah data. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ya, ini nanti menjadi perhatian dari Anda semua, para siswa, agar lebih bisa mempersiapkan diri dengan baik, gitu ya. Tidak hanya misalnya kalau soalnya hanya soal pilihan ganda, terus kemudian Anda, wah pokoknya semua dihafalkan saja, gitu ya. Tentunya tidak hanya membutuhkan hafalan saja ya kan, tetapi juga membutuhkan pemahaman yang baik atau mungkin juga bahkan mungkin membutuhkan pengetahuan umum yang bisa jadi juga tidak tidak langsung diberikan di dalam materi-materi yang Anda pelajari, tetapi karena sifatnya umum, pengetahuan umum, mungkin Anda bisa memperoleh itu dari informasi-informasi yang sifatnya apa populer gitu ya, misalnya dari berita, dari reportase atau apa yang sifatnya umum. Nah, itu kadang juga bisa membantu untuk kita bisa mendapatkan overview atau gambaran umum mengenai situasi atau kondisi yang diangkat di dalam soal itu. Begitu ya. Saya kira itu pengantar dari saya. Nah, silahkan waktu saya berikan kepada Pak Iksan, nanti yang akan menyampaikan bagaimana mengakses mengakses sistem, beberapa hal yang cukup penting untuk nanti Anda coba ya di dalam waktu atau kurun waktu uji coba. Silahkan dicoba dan juga mungkin ada apa item-item atau poin-poin yang
cukup krusial yang harus benar-benar Anda perhatikan karena pengalaman-pengalaman kami yang lalu begitu informasi sebetulnya sudah kami berikan, tetapi mungkin karena ada yang kurang teliti atau mungkin miss begitu ya, informasinya terlewatkan sehingga masih harus mencari-cari atau harus bertanya lagi padahal sudah tahu atau sudah diberikan, tapi karena kurang kurang memperhatikan atau kurang teliti sehingga malah jadi ada kendala. Nah, ini saya harap untuk Anda semua di tahun ini semoga nanti kendala-kendala itu tidak ada dan saya yakin dengan Anda memperhatikan materi-materi teknis yang nanti akan diberikan, saya yakin 100% tidak ada kendala karena semua sudah disiapkan dan semua sudah dicoba berjalan dengan baik sehingga kalau Anda mengikuti prosedur yang diberikan pasti bisa berjalan dengan baik. Demikian ya, saya kira cukup sekian dari saya. Sementara demikian dari saya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Iksan. Silakan Pak Iksan. Terima kasih Pak Hendra, Mas Irfan. Oke, kita mulai saja karena ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan yang cukup detail supaya menghindari kesalahan yang nanti mungkin berakibat ke siswa mungkin tidak bisa mengakses atau tidak bisa memberikan jawaban. Oke, saya akan share screen. Em, Tadi beberapa poin tentang bentuk soal sudah disampaikan oleh Pak Hendra dan diberikan juga tadi tentang kira-kira bentuk soal sudah disampaikan oleh Pak Hendra. Saya akan lebih banyak ke masalah teknis ya, teknis dalam mengakses halaman lomba kita. Seperti sudah disampaikan bahwa untuk tahap provinsi ini sistemnya menggunakan sistem yang berbeda dengan sistem di saat di OSNK. Walaupun sebetulnya sistemnya juga dipakai tahun lalu ya, dipakai untuk tahun lalu, dan mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah pernah mengikuti maka tahun lalu maka mungkin mungkin sudah memahaminya, tetapi ini kita tetap akan berikan karena bisa jadi ada beberapa siswa yang mungkin baru pertama kali mengikuti untuk tahun ini. Baik, ini sudah disampaikan oleh Pak Hendra tentang ISO sudah sedikit dan di sini adalah tentang tanggal uji coba. Uji coba resminya tanggal 18 dan 19, jadi besok berarti esok hari sampai dan hari Jumat. Sedangkan untuk OSNP-nya itu tanggal 24 Agustus. Kemudian tadi Pak Hendra sudah menyebutkan tentang bentuk soal di provinsi. Ini saya mencoba memberikan lebih detail tentang waktu totalnya 195 menit. Kemudian itu akan dibagi atas dua bagian waktu, yaitu waktu untuk tes teori yang tadi Pak Hendra sudah sebutkan ada pilihan G dan esai itu selama 155 menit, dan tadi ada olah data sama 40 menit. Nah, catatan yang penting yang nanti mesti sobat prestasi ingat adalah tes olah data itu hanya bisa diakses setelah Anda menyelesaikan tes teori. Artinya menyelesaikan artinya Anda mensubmit jawaban. Apakah memang sudah semua dijawab atau tidak itu nomor dua. Tapi Anda harus dulu mengakses tes teori baru bisa mengakses soal olah data. Nah, olah data itu 40 menit. Dan jumlah soal olah data ada 2 soal, jadi nanti silakan bagaimana nanti Anda mengatur waktu untuk menyelesaikan kedua soal olah data tersebut. Kemudian untuk tahun ini dan seperti tahun lalu bahwa dalam setiap soal, terutama tes teori akan terdapat soal berbahasa Inggris. Ya, apakah nanti berapa banyak jumlahnya itu akan ditentukan atau ditentukan oleh pembuat soal dan tim juri. Paling tidak setiap sub bidang itu akan punya satu soal berbahasa Inggris. Kemudian untuk kategori bobot nilai itu kita masih akan gunakan seperti tahap OSMK, yaitu soal mudah itu akan diberi bobot 1 jika jawab benar, untuk menengah 2, jika untuk kategori sulit itu nilainya 3. Dan untuk OSNP catatan ya, agak sedikit beda dengan OSNK. OSNK kita
mungkin masih ada yang mengingat bahwa untuk SNK jika soal salah, jawaban salah diberikan tidak ada pengurangan nilai. Nah, untuk tahapan provinsi tentu pada level yang lebih tinggi, maka jika jawaban yang Anda berikan salah itu akan mendapat nilai minus. Oke, jadi hati-hati dalam memberikan jawaban untuk pilihan ganda. Nah, untuk bobot soal esai dari 0 sampai 5 dan untuk praktek juga sama dari 0 sampai 5. Oke. Tes bersifat closed book. Ini harus diingat bahwa yang mengerjakan itu adalah mesti Anda sendiri. Tidak boleh dibantu. Tidak boleh mengakses katakan internet misalnya untuk mencari jawaban. Jika seandainya terbukti atau ada fakta bahwa Anda melakukan kecurangan tersebut, maka Anda bisa didiskualifikasi dari seleksi. Oke, jadi tolong Anda mengikuti aturan-aturan yang sudah nanti diumumkan oleh Puspesdes atau oleh tim juri. Kemudian untuk kalkulator, peserta boleh menggunakan kalkulator. Peralatan itu yang harus disiapkan untuk saat OSNP adalah ada laptop atau komputer. Nah, tentu sudah disampaikan bahwa Anda masih mengerjakannya dari sekolah. Kemudian masih ada satu smartphone yang diharapkan punya kamera dan juga ada tiang penyangga. Sebenarnya tidak perlu tiang penyangga, bisa apa saja asal kamera itu nanti bisa menyorot dari arah belakang sedikit ke kanan dari belakang Anda sehingga bisa memperlihatkan tempat Anda bekerja, ruang Anda bekerja dan layar laptop yang tempat Anda mengerjakan soal. Kemudian smartphone itu harus terkoneksi dengan akun Zoom, kemudian nanti tata letak seperti yang saya sebutkan, dan mungkin juga sudah disampaikan oleh pihak dinas provinsi dan juga telah diumumkan oleh Puspesnas mengenai peraturan tentang tata letak smartphone untuk proctoring. Kemudian catatan yang harus diingat untuk kamera itu atau untuk smartphone tersebut adalah harus tetap hidup, kemudian tetap terkoneksi dan tidak boleh digunakan untuk keperluan selain proctoring. Nah, nanti saya akan sarankan untuk bagian olah data bahwa bisa jadi Anda memilih untuk melakukan scanning dari lembar jawab. Maka untuk keperluan itu Anda harus menggunakan smartphone atau device lain. Jadi tidak boleh menggunakan smartphone yang tadi sudah disiapkan untuk proctoring. Oke, jadi nanti untuk kebumian di tahap provinsi untuk olah data kita menyarankan kalau boleh kalian punya satu buah smartphone lagi yang ada kameranya, atau kalau kalian di sekolah mungkin bisa meminjam scanner atau printer dari pihak sekolah. Oke, nah ini saya lewati saja. Nah, bagaimana mengakses sistem? Nanti Sobat Prestasi bisa mengklik atau bisa menuliskan alamat ini, alamat landing page-nya, jadi osn.puspesnas.id. Kemudian nanti muncul halaman landing page yang kemudian Anda bisa scroll down ke bawah dan itu akan ada tombol kebumian. Anda bisa klik di bagian detail dan nanti akan muncul halaman namanya halaman login. Nah, saya yakin sebagian besar atau mungkin semua peserta sudah mendapatkan login pada beberapa hari ini. Jadi kalau belum dapat, Anda segera hubungi via menggunakan akun Telegram ya, pakai grup Telegram, bertanya ke kakak naruhubung kalau memang belum mendapatkan. Tapi kalau saya yakin semua sudah mendapatkannya. Jadi kalau sudah, maka isikan akun tersebut dan passwordnya. Nah, catatan password sebaiknya jangan diubah. Walaupun nanti mungkin saja Anda mendapatkan misalnya akun atau halaman login Anda bisa mengubah password, tapi jangan lakukan ubah password. Oke. Jika Anda telah memasukkan password dengan benar, maka Anda akan diarahkan ke halaman depan dashboard. Nah, di sini nanti ada beberapa bagian, sini ada bagian perincian tentang section apa yang ada dalam sistem OSN. Kemudian sini ada mungkin ada nama Anda di sini, ada nama Anda. Kemudian sini nama Anda. Di sini ada logo kembali, logo untuk OSN bidang kebumian.
Nah, untuk masuk ke bagian soal atau ke bagian section tentang tahapan uji coba dan soal, itu Anda akan kita klik logo ini. Nah, jadi di sini ada 1-2 slide akan saya lewati. Ini adalah catatan kalau Anda ingin mengubah profil apapun nomor profil, menambahkan gambar profil Anda. Ya, nanti ini saya tidak perlu terangkan malam ini. Nanti ini akan di-share dan Anda bisa melihatnya kembali. Jadi saya akan skip saja bagian ini. Skip saja. Nah, jadi waktu tadi halaman dashboard tadi itu ada logo OSN bidang kebumian. Itu sebenarnya itu bisa berganti-ganti ya. Ikonnya bisa gambar ini ISO, lambang ini logo ISO, nanti ada logonya OSN kebumian, nanti ada gambar bumi. Diklik di bagian ini, maka Anda akan diarahkan ke namanya section subbagian uji coba. Di sini ada beberapa hal yang perlu Anda ingat, ada assignment, ada halaman fakta integritas, ada petunjuk pengujian soal teori, kuis, dan seterusnya. Section ini itu hanya aktif menjelang dan selama kegiatan uji coba. Jadi nanti setelah uji coba selesai, ini akan di-hidden sehingga siswa peserta tidak bisa melihatnya kembali. Oke, jadi tolong dicermati tanggal-tanggalnya. Jadi paling akhir itu Anda bisa melihat section untuk uji coba tanggal 23 Agustus. Kenapa? Karena kami memberikan kesempatan kepada Anda, peserta OSNP bidang kebumian, untuk mengunggah surat keterangan bebas buta warna. Karena untuk kebumian ini jadi syarat wajib yang mesti Anda kerjakan, Anda unggah sebelum Anda bisa mengakses soal OSNP nantinya. Dan satu lagi ini ada halaman fakta integritas. Ini tidak perlu meng-scan apapun, cukup nanti saya tunjukkan contohnya, cukup melihat dan mengklik dan menghidupkan satu pilihan dan Anda tinggal kirim. Itu untuk halaman fakta integritas. Oke, nah ini tadi tentang halaman depan OSN kebumian ada namanya section course. Nah, ini kira-kira yang akan muncul, karena memang faktanya malam ini pada saat ini memang itu belum muncul di aplikasi karena baru selesai dibahas. Jadi nanti lembar fakta ini akan muncul di halaman saat Anda login, dan Anda diwajibkan mengisinya. Kemudian Anda setelah mengisinya dengan lengkap, Anda menekan tombol kirim. Nah, ini Anda mesti lakukan. Karena kami akan menambahkan syarat ini sebelum Anda bisa mengakses soal OSNP. Memang untuk soal uji coba Anda bisa akses. Untuk besok kami tidak mensyaratkan Anda mengisi fakta integritas, tetapi untuk soal OSNP kami mensyaratkan Anda mesti mengisi lebih dahulu fakta integritas. Nah, supaya tidak kerja 2 kali atau tidak pas menjelang OSNP baru mengisi, saran kami ya Anda isi besok. Sebelum Anda buka uji cobanya, Anda sudah isi fakta integritas. Jadi besok begitu Anda login, itu akan muncul halaman fakta integritas dan Anda isi dan kirim. Nah, ini section yang akan muncul dari saat OSNP, di saat tanggal 24 Agustus, dan tadi saat OSNP itu tidak akan ada unggah surat bebas buta warna tidak akan ada lagi, dan juga tidak akan ada lagi halaman untuk upload untuk mengisi fakta integritas. Jadi itu harap Anda selesaikan sebelum tanggal 23 Agustus atau paling akhir tanggal 23 Agustus. Oke. Nah, ini kira-kira. Kenapa saya bilang kira-kira? Karena kemungkinan bisa jadi kalau ada 1-2 hal perubahan tentang waktu akan kami umumkan secepatnya di grup Telegram. Tapi ini mudah-mudahan tidak berubah. Jadi untuk mengakses soal test teori itu bisa sejak pukul 7:55 sampai pukul 10:35. Anda boleh saja login pukul 10.20, tapi berarti waktu Anda tinggal 15 menit untuk mengerjakan soal tes teori. Jadi ini adalah rentang waktu untuk bisa mengakses soal. Nah, lamanya mengerjakan soal itu 150 menit, selama belum habis pukul 10.35, sebelum sampai pukul 10.35.
Tapi begitu misalnya Anda baru masuk 10.20, ya waktu Anda cuma 15 menit untuk menyelesaikan semua soal. Oke, jadi tolong Anda sudah siap-siap di laptop Anda sebelum pukul 7:55. Kemudian untuk soal praktik, setelah Anda selesai menyelesaikan soal tes teori, itu akan kami buka pukul 10.30. Jadi 5 menit sebelum tes teori berakhir, itu akan kami buka, dan Anda baru bisa melihat soal tes teorinya. Soal tes prakteknya. Kami buka, dan ini dibuka sampai akhir pukul 11.20. Nah, saat 10.30 itu akan muncul kedua soal ini, soal praktik 1 dan praktik 2. Nah, kami menyarankan Anda pilihlah yang mana menurut Anda yang paling mudah Anda selesaikan dahulu. Jangan nanti kena Anda ingin, tes praktik 1 saya kerjakan dulu. Atau Anda membuang waktu cukup lama sehingga yang praktik 2 nggak selesai. Walaupun mungkin tes praktik 2 jauh lebih mudah, misal, menurut Anda. Jadi, lihat dulu dengan seksama kedua soal, dan pilihlah dengan segera soal mana yang menurut Anda lebih mudah Anda selesaikan dengan cepat. Oke, di saran kami. Berikutnya, untuk syarat bisa mengakses soal saat OSP ya, jadi bukan saat uji coba, saat OSNP nanti adalah harus sudah mengunggah surat keterangan bebas buta warna. Ini wajib. Ini wajib. Jika tidak mengunggah bagaimana? Ya tidak bisa akses soal. Seperti itu jawabannya. Jadi tolong untuk hal ini Anda cermati, Anda patuhi. Surat keterangan bebas buta warna dari mana asal, berasal dari siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkannya, kalau Anda bisa bertemu dokter spesialis mata, silakan. Kalau tidak, cukup dari dokter puskesmas, dokter rumah sakit umum daerah. Kalaupun itu tidak bisa, mungkin misalnya saudara atau sobat spesialis sedang ada di luar negeri, dari sekolah Indonesia luar negeri, mungkin sangat sulit bisa mendapatkan itu, maka cukup keterangan dari kepala sekolah. Jadi, surat keterangan bebas buta warna tentu sebaiknya dari spesialis mata. Tapi jika tidak dimungkinkan, dari surat keterangan dokter umum, dari puskesmas kah, dari rumah sakit umum daerah kah. Nah, jika itu juga tidak dimungkinkan, karena 1-2 hal yang mungkin jadi kendala Anda, maka surat itu berasal dari kepala sekolah Anda, menerangkan tentang bahwa Anda sudah diperiksa dan bebas buta warna. Oke, nah bagaimana setelah surat itu ada, maka pertama Anda scan dulu. Terserah, Anda mau foto, mau pakai scanner, silahkan. Yang penting nanti ubah file itu menjadi file PDF. Jadi dari file PDF, kemudian Anda klik tadi bagi section surat keterangan bebas buta warna, itu akan muncul halaman ini. Akan muncul halaman dialog ini. Nah, sini ada Add Submission, tekan tombol ini, maka Anda akan masuk ke bagian seperti ini, halaman seperti ini, dan di sini Anda punya 2 pilihan untuk memasukkan surat tersebut. Anda bisa mendrag, menseret file tersebut, masukkan ke kotak ini, atau Anda klik untuk bagian add ini. Terserah pilih yang mana. Yang penting nanti setelah itu selesai, jangan lupa Anda save change, tekan save change. Nah, setelah save change, itu nanti akan muncul halaman berikutnya, itu akan ada namanya submit assignment, ada edit submission, dan ada remove submission. Tentu asumsi kita yang Anda sudah siapkan itu sudah lengkap dan sudah benar. Maka begitu Anda tadi sudah save change, Anda tinggal tekan tombol submit assignment. Nah, itu akan ada akan muncul tombol konfirmasi. Nah, Anda tekan tombol continue. Nah, setelah itu, maka ini yang akan muncul di halaman Anda. Nah, ini tulisannya submitted for grading. Mungkin dalam bahasa Indonesia ini sudah berhasil untuk diajukan dan untuk dinilai. Ya, sudah berhasil diajukan dan untuk dinilai. Yang penting Anda lihat ini, warnanya, warna hijau. Kalau masih merah atau kuning, berarti itu belum diajukan. Nah, jika ini sudah Anda lakukan, maka itu
bola sudah di kami. Jadi kami yang juri yang akan memeriksa surat keterangan bebas buta warna Anda. Jika nanti memang sudah sesuai, kami akan berikan grading, kami akan nilai, dan Anda akan lulus. Dan dengan kelulusan itu Anda bisa mengakses soal OSNP. Jika memang menurut kami belum sesuai, itu kami akan tolak dan akan memberikan keterangan mengapa itu ditolak. Oke. Jadi ini contoh halaman jika misalnya kami para juri sudah memberikan penilaian, berarti untuk hal ini siswa tersebut sudah aman untuk bisa mengakses soal OSNP. Jadi ini contoh yang Anda cek nanti pas menjelang OSNP ya, tanggal 23 Agustus. Jadi makanya kami minta untuk pengunggahan surat keterangan bebas buta warna jangan dipepetkan ke tanggal 23 Agustus. Jangan terlalu dekat ke tanggal 23 Agustus. Biar kita punya waktu, mana tahu yang Anda unggah keliru, punya waktu untuk memperbaikinya. Ini contoh di feedback ya. Ini contoh kalau ini sukses, ini biasanya tidak ada feedback, dia cukup Anda sudah berhasil dan ada nilainya. Biasanya nilainya ada 100 ya, 100 dari 100. Nah, jika itu dilakukan, maka Anda bisa lihat di halaman Anda itu muncul ini, simbol ini. Dan nanti Anda sudah lihat, Anda sudah lakukan ajuan atau submission, kemudian sudah menerima nilai dan menilai sudah lulus ya. Jadi grade sudah ada nilainya dan sudah lulus passing grade-nya. Artinya sudah nyatakan lulus dan bisa mengakses soal OSNP. Catatan tadi, tolong diingat batasan waktu untuk unggah ini tanggal 23 Agustus. Jadi jangan lewat dari tanggal tersebut. Oke, nanti untuk bagian petunjuk Anda bisa baca sendiri. Jadi ini saya tidak akan bacakan, saya akan skip saja. Yang perlu diingat, saat uji coba Anda berlatih, saya anjurkan berlatih untuk berkali-kali. Karena dengan sering berlatih, Anda bisa memahami mungkin bagaimana cara memberikan jawaban, bagaimana men-scan jawaban, dan seterusnya. Jadi untuk uji coba kami buka kesempatan untuk mengerjakannya berkali-kali, berulang kali. Tapi ingat, pas OSNP cuma 1 kali kesempatan. Jadi kalau Anda salah mengunggah jawaban, salah memberikan jawaban, atau tidak mengklik sesuatu seperti yang diharuskan, maka ya risikonya sudah menjadi risiko Anda untuk saat OSNP. Saat uji coba Anda bisa lakukan mengerjakannya berulang kali. Oke, ini saya skip saja bagian ini. Nah, anggap besok Anda uji coba, maka setelah Anda melihat bagian tadi pengisian fakta integritas, mengunggah surat keterangan bebas buta warna, maka ini akan hidup link ini. Nah, itu kira-kira ini simulasinya. Saat nanti OSNP, ini akan hidup link ini. Selama tadi itu belum Anda penuhi, ini tidak akan hidup. Anda klik, ini sini ada tulisan, tidak bisa diklik, tidak bisa diakses. Jadi kalau sudah terpenuhi tadi 2 syarat, mengisi fakta integritas, dan mengunggah surat keterangan bebas buta warna, ini akan hidup link ini. Nah, begitu Anda hidup, begini ingin hidup, maka Anda akan, nah ini saya mesti sembunyikan, ini ada password. Nanti ada password, ini akan muncul password. Nah, password ini Anda ingat untuk nanti saat Anda klik link soal, itu akan muncul halaman dialog yang nanti diwajibkan Anda mengisi password yang tadi sudah diberikan. Mengetiknya, jadi catat dengan baik password tersebut, kemudian ketikkan dengan secara seksama. Tidak usah buru-buru. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya, apakah angka atau karakter. Nah, setelah itu Anda masukkan dengan benar, Anda tekan tombol mulai untuk tes, start attempt. Nah, kemudian untuk soal tes teori, sedikit beda dengan mungkin pas OSNK, bahwa tes teori itu nanti ada 4 bidang, dan setiap bidang ada teks pengantarnya. Jadi ini kira-kira akan ada teks pengantar. Ini contoh untuk bidang geologi. Untuk bidang geologi, ada teks pengantar. Akan muncul di halaman ini. Dan di sebelah ini adalah jendela navigasi soal. Artinya apa? Anda bisa lompat saja. Kalau Anda tidak mau membaca dengan seksama teks pengantar, boleh aja. Apa ini teks, bukan tes ya. Teks pengantar, itu Anda boleh misalnya ingin langsung mengerjakan soal, boleh. Tapi kami anjurkan untuk membaca dulu dengan sekilas isi teks pengantar, sehingga Anda punya gambaran
ini apa nih materi yang penting saya ketahui sebelum saya untuk mengerjakan soal. Nah, setelah Anda melihat teks pengantar, maka Anda bisa mulai mengerjakan soal. Misalnya tinggal ada klik misalnya, atau tadi di bawah nanti di bawah halaman ini akan muncul namanya tombol next. Jadi jika Anda menekan tombol next itu akan Anda akan pindah ke halaman berikutnya. Nah, untuk kasus ini jika Anda sedang berada di halaman teks pengantar, maka Anda tekan tombol next, Anda akan masuk ke soal pertama, soal geologi. Pak, saya nggak mau nekan tombol next. Gimana Pak? Saya mau langsung ke nomor 1. Boleh, tekan saja tombol 1. Atau Pak, saya mau langsung tekan nomor apa yang metodologi, boleh saja, nggak ada masalah. Ya, berarti ya paling penting kalau Anda tidak isi ini, ya nggak ada nilai itu saja. Jadi sebetulnya ini Anda free ya, free navigation. Anda bisa mengerjakan soal manapun yang Anda lebih senang atau yang Anda rasa mau Anda kerjakan lebih dahulu. Oke. Nah, tadi ini kalau muncul tadi halaman setelah tadi next ya, dari teks pengantar akan muncul halaman soal geologi, itu soal nomor 1, nomor 2, dan seterusnya ke bawah. Dan sini ada namanya waktu sisa. Anda cermati ini, jangan nanti kena keasikan mengerjakan, misalnya, atau waktunya sudah habis. Jadi Anda tidak punya kesempatan untuk mengecek jawaban yang sebenarnya. Oke? Nah, ini misal, Anda sudah memberikan jawaban. Ini misal nih. Ya, mana pernyataan di bawah ini yang benar terkait dinosaurus. Misal, nih misal. Misalnya Anda pilih jawaban D. Dan Anda merasa ini jawaban yang salah. Untuk membersihkan jawaban, Anda tinggal klik clear my choice. Mungkin yang berbahasa Indonesia ada ya, bersihkan jawaban, misalnya bersihkan jawaban, maka setelah itu Anda bisa pindahkan jawaban Anda. Ini bisa Anda lakukan sebelum waktu habis. Kapan saja. Anda mungkin sudah di halaman soal ke-50 atau halaman ke soal ke-40, Anda ingin pindah ke sini lagi bisa untuk mengubah jawaban tersebut selama waktu belum habis. Nah, ini biasanya akan muncul indikator kalau sudah diperiksa, ini akan muncul ini hitam ya, berwarna abu-abu atau hitam, yang belum masih putih, yang belum dikerjakan berwarna putih. Oke, jadi setiap halaman, tolong tekan tombol next. Kami sudah menyiapkan agar setiap per 2 menit itu jawaban yang sudah Anda berikan itu disimpan oleh sistem. Jadi misal tiba-tiba kita tidak berharap, misalnya di sekolah Anda mati lampu, mati listrik, terputus koneksi internet dan seterusnya, tidak usah panik, tidak usah panik. Usahakan secepat mungkin bisa tersambung lagi, maka waktu Anda masuk kembali ke sistem, itu Anda akan start dari halaman terakhir, dari soal terakhir yang Anda sedang kerjakan. Dan jawaban yang sudah Anda kerjakan, yang sudah Anda berikan sebelumnya itu tidak hilang. Tidak usah khawatir, tidak hilang. Jadi nggak usah panik, Anda tinggal lanjutkan pekerjaan Anda. Ingat, selama waktu belum habis. Jadi kami sudah menyiapkan setting oleh tim aplikasi bahwa setiap per 2 menit itu akan disimpan jawaban. Dan jika tadi ada masalah, Anda keluar tiba-tiba atau mati internetnya atau mati komputernya, Anda terpental dan seterusnya, maka Anda tinggal login kembali, masuk kembali, dan itu Anda akan mulai dari soal terakhir yang Anda sedang kerjakan. Oke. Nah, bagaimana kalau soal essay? Kalau tadi kan untuk pilihan ganda gampang, tinggal Anda klik saja radio button-nya, A, B, C, D-nya. Nah, kalau soal essay, sini contohnya, maka sini akan ada jendela input. Nah, sini Anda tinggal ketik. Anda ketik seperti biasa, waktu Anda mengetik di Word gitu ya, Anda ketik saja jawaban yang menurut Anda yang Anda bisa berikan. Nah, misalnya Anda butuh misalnya dalam bentuk equation dan seterusnya, memang akan ada batasan, ada memang yang tidak semudah kita gunakan, katakan equation editor dikatakan di Word dan seterusnya. Jadi seperti nanti Anda bisa baca di halaman petunjuk pengerjaan soal, kalau memang kesulitan Anda memberikan simbol, Anda tuliskan dengan kata-kata, misalnya A pangkat 2. Itu saja A pangkat 2. Nggak usah pakai simbol A, kemudian ada 2 di atasnya, nggak perlu. Atau akar A misalnya. Anda merasa kesulitan memberikan lambang akar, udah tulis saja akar dari A. Tuliskan saja A, K, A, K, A, R. Sederhana itu saja.
kalau menurut Anda kesulitan untuk memberikan simbol atau lambang entah operator matematika dan seterusnya. Oke, ini tinggal Anda mengisinya di sini, diketik saja jawabannya. Nah, kemudian test story itu ada 50 soal, itu sudah disampaikan. Nah, untuk mengakhiri test story, Anda mesti berada di halaman terakhir soal, berarti halaman soal nomor 50. Nah, di sini akan ada tombol finish attempt, artinya mengakhiri tes tersebut. Ada dua cara, bisa tekan di sini atau tekan di sini, seperti yang sudah ditunjukkan. Jadi sebetulnya Anda walaupun masih kosong, kalau Anda memang tidak ingin menyelesaikan dengan baik, ya Anda bisa tekan langsung Anda klik nomor 50, kemudian Anda tekan finish attempt misalnya. Kalau memang tiba-tiba Anda saya merasa sudah tidak bisa mengerjakan misalnya. Misalnya sudah waktu misalnya ada tadi masalah gangguan dan saya maksudnya terlambat misalnya. Nah, tentu kami berharap Anda bisa menyelesaikan semua soal dengan baik. Nah, jika sudah ingin Anda akhiri tes ini, maka tinggal tekan tombol finish attempt. Nah, setelah itu ditekan, itu akan masuk ke halamannya review test. Ini sebetulnya Anda tidak perlu cermati terlalu jauh, cukup Anda setelah tekan tadi finish attempt akan muncul halaman ini, return to attempt. Artinya, Anda mau cek lagi nggak jawaban Anda? Kalau Anda merasa saya tidak mau cek, tidak ingin mengecek lagi, maka tinggal tekan submit all dan finish. Ini berarti Anda akan benar-benar mengakhiri tes. Nah, setelah ini Anda tekan, akan muncul halaman konfirmasi. Itu akan muncul 2 kali kalau tidak salah, 2 kali. Atau nanti Anda bisa lihat nanti berapa kali munculnya. Saya tekan submit all and finish. Nah, setelah itu Anda tekan untuk kedua kalinya, maka Anda akan kembali ke halaman core section tadi. Jadi keluar dari soal test teori. Nah, setelah Anda keluar dari soal test teori, baru bisa Anda melihat soal tes praktek. Nah, untuk soal tes praktek, memberikan jawabannya setelah Anda, misalnya nanti Anda perlu memberikan mengupload lembar jawaban, itu mirip dengan tadi Anda mengupload surat bebas peta warna. Seperti sama. Tapi tentu sebelum Anda bisa menjawabnya atau Anda mengupload jawaban Anda, maka Anda mesti baca dulu. Ini setiap tes soal praktik itu akan ada petunjuk khusus yang sini menerangkan dengan detail apa yang Anda mesti kerjakan. Ini contoh soal uji coba bisa untuk besok tanggal 18 untuk tes praktik nomor 1, ikutan dari geologi. Anda diminta untuk baca dengan seksama. Nanti biasanya dan seharusnya demikian itu akan ada link untuk Anda meng-download template lembar jawab. Jadi kami sudah siapkan nanti, sudah kami siapkan lembar jawabnya. Jadi Anda tidak perlu mikir gimana cara jawabnya. Kami sudah siapkan lembar jawabnya, template-nya. Anda tinggal mengisi atau mengikuti template yang sudah diberikan. Oke, tentu itu tidak ada jawaban di situ, hanya pola yang kami minta atau urutan kami minta itu kami sudah siapkan. Nah, Anda download dulu, kemudian Anda buka. Ada catatan ya, ada catatan bahwa nanti kami akan setting untuk saat tes praktek Anda bisa saja mengakses internet karena bisa saja misalnya ada datanya masih di internet. Kami akan coba buka, akan dibolehkan saat tes praktek untuk bisa mengakses internet. Karena mungkin datanya bukan dari internet atau dari situs tertentu. Tapi jika tidak ya itu akan tetap terputus dengan kondisi di luar. Nah, jadi ini misalnya Anda klik akan muncul, Anda akan download template-nya, kemudian Anda ikuti instruksi yang ada di sini dengan seksama dan perintah untuk menjawab soal, maka tinggal diisikan. Nah, setelah sudah selesai, Anda punya 2 pilihan. Tadi kan Anda sudah download nih lembar jawaban tadi, template di lembar jawaban. Anda boleh print, baru Anda isi. Atau Anda tidak mau nge-print, Anda buka saja Word-nya. Anda buka aplikasi Word, Anda isi dengan Anda langsung ketik saja jawabannya. Boleh juga demikian. Kalau mesti menggambar, ya gunakan tools-tools gambar yang ada di Word. Misalnya menggambar penampang lintang untuk geologi atau menggambar grafik, gunakan saja.
status gambar yang ada di Microsoft Word. Kalau Anda tadi milih untuk mengprint, boleh juga. Anda print, Anda kemudian Anda tulis secara manual atau Anda gambar secara pakai tangan. Nah, kalau Anda tadi memilih untuk di-print dan mengisi pakai tangan atau mengisi secara manual, maka Anda setelah itu wajib mengfotonya atau men-scanningnya. Setelah itu baru Anda unggah ke bagian untuk memasukkan jawaban. Ya, jadi pilihan yang mana yang Anda pilih itu nanti besok tolong saya harap Anda berlatih. Mana yang paling cepat menurut Anda? Apakah saya langsung ngetik di komputer atau saya print dulu, setelah itu baru saya scan, baru saya kirim kembali. Nah, itu terserah. Besok cobalah berlatih. Jadi besok Anda menurut saya wajib berlatih tentang bagaimana mengunggah tes praktek. Pilih jalan yang paling mudah. Pilih cara paling mudah menurut Anda. Bisa jadi, mungkin di sekolahan tidak ada printer misalnya. Ya sudah, Anda pilih yang tadi. Anda langsung ketik. Misalnya sekolah Anda ada printer, ada scanner. Nah, ya, silakan Anda print itu lembar jawaban, ada isi, baru Anda scanning, baru Anda upload. Nah, pilihan itu coba Anda lakukan besok. Anda lakukan pas uji coba. Pilih cara yang termudah untuk Anda. Oke, kami membolehkan dua pilihan tadi. Anda memprint atau Anda ketik langsung di lembar di file tersebut. Nah, untuk menguas seperti tadi, misalnya surat keterangan bebas berwarna, add submission dan seterusnya mirip, jadi tidak akan beda-bedanya. Ini saya skip saja sama. Jadi karena ada dua soal olah data, maka lakukan yang sama untuk soal berikutnya. Setelah itu selalu cek tanda pada tiap penugasan. Biasanya kalau sudah Anda selesaikan itu akan muncul ini tulisan done. Jadi tulisan di samping section itu, misalnya tadi tugas atau soal praktek misalnya sini akan muncul sini warna hijau di sini, warna hijau. Dan itu berarti Anda sudah menyelesaikan dengan baik dan sudah mengerjakannya. Saran kami, lakukan selama 2 hari ini praktek tersebut. Nggak usah mikirkan nilainya karena memang tidak perlu ada nilai dulu, tapi saran kami tadi, berlatihlah berkali-kali bagaimana mengupload jawaban, memberikan jawaban. Sebanyak yang Anda mau. Kami akan buka dari jam 8 sampai jam sebenarnya mungkin kita bilang selama 2 hari ini. Selama 2 hari, tanggal 18 sampai tanggal 19. Anda bisa akses kapan saja. Jadi tolong lakukan latihan sebanyak mungkin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas pemaparannya sangat jelas sekali dan izin untuk mereview sedikit. Untuk tadi disebutkan waktu total pengerjaan itu ada 195 menit, untuk teori 155 menit, tes praktik 40 menit, dan di dalamnya akan ada soal tertulis pilihan ganda dan esai serta tertulis olah data. Dan perbedaan antara provinsi dan kabupaten kemarin adalah jika jawaban salah akan mendapatkan minus nilai. Jadi untuk sobat prestasi dimohon untuk hati-hati untuk mengisi jawaban ya sobat. Nah, oke, selanjutnya nih kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk jawaban yang akan ditanyakan ini adalah jawaban yang sering muncul melalui WhatsApp narahubung. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah untuk di tingkat provinsi kali ini tipe penilaiannya pilihan ganda akan sama seperti OSNK, yaitu penilaian berdasarkan tingkat kesulitan soal? Jika iya, apakah akan ada tanda atau pertanda sulit dan mudahnya soal tersebut? Seperti itu, Pak. Oke, Bagaimana? saya jawab dulu ya. Silakan. Sama seperti soal SNK, akan ada tingkatan level kesulitan soal. Mudah, menengah, dan sulit. Nah, dan untuk soal OSMP juga akan ada tandanya, yaitu nanti
kalau soal mudah itu akan ada poin 1. Jadi di keterangan soal ada poin 1. Oke, saya coba buka dulu sedikit ya. Mungkin nanti saya tunjukkan lagi. Ya, ya, bentar ya. Nah ini ada nih. Ini mark out. Ini 1. Itu berarti soal mudah. Kemudian kalau dia mark out of 2, itu berarti soal menengah. Jadi kalau misalnya soal sulit, itu akan muncul mark out of 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi itu petunjuk itu soal mudah, ya, tingkat kesulitan mudah, menengah atau sulit. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya, untuk di tingkat provinsi tahun ini, apakah peserta sama seperti tahun lalu wajib untuk update email atau juga untuk mengupload foto? Seperti itu, Pak. Mungkin Pak Hendra bisa jawab Pak tadi Pak ya. Diskusi tadi Pak. Ya, saya kira kalau data-data karena ini prinsipnya kegiatannya menerus ya. Nah, kegiatannya menerus, saya kira tidak perlu ada updating kecuali jika memang pada saat kemarin pelaksanaan yang tahap yang lalu ya, kabupaten kota itu memang malah ada suatu masalah yang terkait misalnya dengan email itu misalnya eh, apa eh, karena misalnya memakai email sekolah gitu ya, misalnya ini ada kemarin juga kasus misalnya yang dipakai adalah email sekolah misalnya. Nah, ini kan tentu saja aksesnya tidak bisa langsung. Nah, ini hal-hal seperti itu mestinya kemarin sudah diketahui gitu ya kalau memang ada kendala. Nah, kalau misalnya memang sudah diketahui akan ada kendala, ya sebaiknya diganti atau diupdate dengan informasi-informasi terbaru yang Anda bisa akses secara langsung dan memungkinkan untuk dilakukan aksesnya secara lancar gitu ya. Jangan sampai tergantung pada istilahnya tergantung pada ya orang lain atau mungkin tergantung pada sekolah atau apa gitu ya yang mempersulit Anda untuk bisa mengerjakan mengakses semua sistem itu dengan baik. Saya kira demikian. Kalau masalah foto juga mestinya juga karena menerus ya itu juga tidak perlu ada update. Cuma mungkin nanti Pak Iksan bisa konfirmasi lagi kalau untuk yang ini kan kita tidak memerlukan ya untuk yang yang sistem ini dalam kerangka pengerjaan soal kan kita tidak memerlukan sampai jauh itu ya untuk foto dan lain sebagainya. Kalau untuk database ya ini saya kira database-nya sudah menerus jadi mestinya selama itu tidak ada hal yang mengganggu yang terkendala ya mestinya tidak perlu diupdate kecuali memang kalau ada perintah secara umum begitu semua semua peserta itu harus mengupdate. Nah itu ya kita mengikuti saja dari BPTI atau dari Puskesmas. Saya kira demikian ya sistemnya. Ya, ya Pak. Oke, saya tambahkan Pak. Jadi betul seperti kata Pak Hendra, sebetulnya kita tidak dalam sistem ini tidak memerlukan upload foto, update foto. Tapi jika Anda ingin melakukannya, silahkan. Silahkan. Apalagi misalnya nanti ada misalnya perintah dari BPT atau Puskesmas minta Anda mengupdate foto atau mengupload foto Anda, lakukan. Tapi prinsipnya untuk kebumian itu opsional. Anda tidak update foto, silahkan. Anda ingin mau upload atau unggah foto Anda dan di profil, silahkan. Oke, gitu jawaban kami. Baik, terima kasih para juri dan Ustazah para pembimbing dari kebumian. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah ketika sekolah terkendala device, apakah boleh untuk meminta tolong sekolah terdekat untuk bisa
membantu menyelenggarakan pelaksanaan OSNP tahun ini. Seperti itu, Pak. Mungkin Pak Endra nanti bisa mungkin lebih menjawab tambahannya Pak. Sepanjang yang kami tahu disyaratkan bahwa siswa sekolah itu harus mengerjakan di eh, sekolahnya sendiri secara mandiri. Artinya tidak boleh menggunakan fasilitas sekolah lain. Eh, Misalnya karena ada masalah jaringan internet di sekolah X, siswa numpang di sekolah Y, misalnya demikian. Nah, setahu kami itu tidak dibolehkan. Nah, tapi kalaupun memang benar-benar ada kendala itu, tolong segera sampaikan informasi itu mungkin ke narahubung, kemudian narahubung akan menyampaikannya ke tim Puspresnas yang akan memberikan jawaban dan memberikan instruksi apa yang mesti dilakukan berikutnya. Tapi sepanjang kami tahu bahwa itu tidak dibolehkan untuk sementara di kasusnya karena tidak ada internet atau tidak ada masalah jaringan atau ada masalah komputer, maka yang siswa sekolah X mengerjakan di sekolah Y. Setahu kami tidak diperbolehkan. Monggo Pak Endra, kalau ada tambahan Pak. Ya, memang saran kami adalah mengerjakan apa atau melaksanakan ini pengerjaan soal USN ini di sekolah masing-masing ya. Dan saya kira ini sistemnya malah justru lebih simple daripada yang kemarin yang OSK, karena kita tahu kalau OSK kan memakai platform ya, memakai platform ujian nasional yang mungkin itu juga mestinya di sekolah pasti semua sekolah sudah ada ya, tapi kalau misalnya ada kendala itu kemudian bergabung dengan sekolah lain gitu ya. Tapi kalau untuk tingkat provinsi ini atau mungkin bahkan nanti yang tingkat nasional itu sistem yang dipakai kan lebih simple ya, karena itu nanti sistemnya ya secara pribadi begitu, artinya masing-masing siswa tidak perlu untuk menginstal sesuatu atau untuk men-setting sesuatu di komputernya gitu ya, intinya tinggal tinggal buka internet gitu aja udah beres gitu ya. Jadi lebih simpel, artinya hal yang perlu diperhatikan hanyalah ketersediaan jaringan internet yang baik begitu saja ya. Lebih simpel saya kira. Nah, ini semoga para siswa dan sekolah tentunya bisa mengantisipasi hal ini dan sehingga bisa tadi pekerjaan untuk atau mengerjakan soal-soal USN ini bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Saya kira antisipasinya hanya itu aja, jaringan internet dan listrik mungkin ya. Kalau untuk yang sistem-sistem itu malah justru kita di provinsi dan di tingkat nasional malah justru lebih simpel. Saya kira demikian. Oke, Pak. Masih Pak Endra. Saya sedikit nambahkan dan menegaskan. Siswa, terutama peserta, mohon segera berkoordinasi dengan pihak sekolah. Tadi sudah di halaman technical meeting ini saya sudah sebutkan ada beberapa peralatan yang siswa siapkan, terutama saat OSNP nanti. Jadi kalau memang kebetulan Anda tidak memiliki alat-alat tersebut, segera koordinasikan dengan pihak sekolah. Jangan ditunda. Misalnya printer, misalnya Anda mau asal perlu ada printer. Misalnya tadi Anda tidak punya smartphone yang kedua, misalnya tadi untuk proctoring dan untuk melakukan scanning lembar jawab. Jadi segera bicara dengan pihak sekolah agar nanti bisa ada solusinya. Demikian. Silakan Mas Irfan. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk sobat prestasi segera untuk dicoba nih sistemnya gimana. Lebih tepatnya untuk sobat prestasi mungkin bisa disiapkan persiapannya dari sekarang seperti itu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yaitu untuk proctoring apakah boleh digabung dengan bidang lain atau satu kamera proctoring digunakan beberapa orang dalam bidang yang sama? Bagaimana Pak? Silahkan dijawab. Oke, baik.
aturan yang disepakati adalah setiap siswa itu mesti punya satu kamera proctoring. Wajib satu orang satu. Setelah itu, boleh nggak ada kamera tambahan kedua? Boleh. Itu mau digabung dengan bidang lain, silahkan. Mau hanya bidang itu saja, misalnya tadi dalam satu ruangan cuma bidang kebumian, boleh. Tapi setiap peserta wajib menggunakan satu kamera proctoring yang dipasang seperti arahan dari Pusat Prestasi Nasional. Kalau tidak salah itu dari arah belakang yang menyorot ke arah layar komputer Anda atau laptop Anda. Mengarah ke layar laptop Anda dan juga bisa melihat tempat Anda bekerja, meja Anda bekerja. Jadi dari arah belakang, bukan dari arah depan. Itu mungkin sedikit beda seperti tahun lalu. Kalau kita kan tahun lalu kita kebumian minta dari arah depan. Sekarang kita sepakat dengan semua bidang itu dari arah belakang. Menyorot ke tempat Anda sedang bekerja, yaitu ke meja Anda dan ke layar komputer. Demikian, Pak. Mungkin Pak Hendra ada tambahan, Pak? Ya, saya kira mengikuti saja petunjuk dari pelaksana OSNP ya dari Puskesmas ataupun BPTI dalam hal ini sudah jelas tadi sudah disebutkan dan juga sudah ditulis dalam buku panduan, itu saja diikuti dan mestinya logikanya kalau namanya proctoring ya satu persatu ya, jadi tiap orang yang diawasi. Nah, artinya makanya dibuatlah aturan atau dibuat prosedur untuk proctoring sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam buku panduan. Jadi itu saja diikuti, saya kira sudah tidak ada masalah, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan lagi atau dipertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Sangat jelas sekali. Dan selanjutnya nih untuk pertanyaan penutup, mungkin boleh sedikit tips nih untuk para peserta yang akan sebentar lagi melaksanakan OSNP dan pesan mungkin untuk para peserta dari Bapak Pembina Kebumian. Silahkan, Pak. Ya, oke. Yang pertama tentunya tadi eh, semua prosedur ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iksan, saya harap bisa dicoba, dipakai waktu untuk uji coba ini semaksimal mungkin, sehingga jika ada kendala, ada hal yang masih belum bisa lancar begitu ya, nanti bisa ditanyakan dan bisa diantisipasi. Nah, karena apa? Karena memang ada hal-hal yang ya bagi yang belum pernah itu kadang sedikit perlu ini ya mengulang-ulang gitu ya. Nah, ini yang perlu dicoba. Jadi manfaatkan waktu uji coba ini semaksimal mungkin. Jangan mepet-mepet. Nanti kalau mepet-mepet waktunya kurang, bisa jadi nanti untuk pada saat hari H jadi Anda bingung untuk mencoba mengakses ya, jadi waktunya hilang hanya untuk mencoba mengakses. Nah, ini jangan jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah materi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya kira semua bisa ya mempelajari materi yang sudah diberikan di sekolah atau Anda mendapatkan materi-materi yang lain dari luar sekolah, dari internet dan lain sebagainya, silahkan dibaca, dipelajari dengan baik. Prinsipnya yang kami inginkan adalah cara berpikir yang luas dan tidak hanya sekedar Anda menghafal gitu ya. Tentunya hafalan diperlukan. Jadi tahu ya, tahu oh ini apa misalnya klasifikasi atau apa gitu. Nah, itu memang perlu sedikit dihafalkan, tetapi artinya dengan Anda memahami apa yang Anda pelajari, Anda baca, tidak hanya sekedar menghafal, itu tentunya akan lebih memudahkan di dalam mengerjakan soal-soal, karena banyak juga soal yang membutuhkan penalaran, pemahaman, tidak hanya berdasarkan pada hafalan.
Nah, saya kira itu yang penting. Kemudian, oh ya tadi juga saya sampaikan, kalau bisa juga membaca atau melihat materi-materi yang sifatnya apa tidak ini ya, tidak hanya yang ada di buku textbook atau ada di buku pelajaran, tapi juga mungkin Anda perlu juga membaca, mencari informasi yang dari informasi yang sifatnya umum gitu ya, mungkin di internet melihat apa YouTube lah atau apa yang lain yang eh, me- menampilkan materi-materi atau menampilkan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan bidang-bidang kebumian. Saya kira itu juga sangat baik untuk menambah wawasan Anda, menambah pengetahuan Anda. Yang jelas eh, apa karena skopnya cukup luas tadi, sehingga ya memang mau tidak mau yang kita andalkan adalah kemampuan kita menalar dari suatu soal, supaya yaitu tidak hanya tergantung pada hafalan saja, tapi penalaran, pengetahuan umum, wawasan yang luas, saya kira itu yang diperlukan untuk bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Saya kira dari saya demikian. Oke, mungkin tambahan sedikit dari saya adalah em, saya cuma ingin mengingatkan kembali ke siswa bahwa eh, mengenai syarat surat keterangan bebas buta warna itu sudah disampaikan jauh-jauh hari di buku pedoman OSN 2022. Jadi sudah disampaikan jauh-jauh hari bahwa Anda peserta tahapan seleksi Olimpiade bidang kebumian itu harus memiliki surat keterangan bebas buta warna. Jadi seharusnya sudah Anda miliki sejak menjelang OSNK, seharusnya. Jadi kalau sudah ada, tinggal Anda upload sekarang. Mestinya demikian mudahnya kira-kira. Tapi kalau memang belum, maka dalam beberapa hari ini, sebelum tanggal 23 Agustus, Anda mesti siapkan dulu. Jadi itu tolong syarat itu jangan dianggap apa artinya gini, oh nanti ditunda-tunda, oh, nantilah. Ke nanti udah hari Sabtu, kemudian Minggu, Senin mungkin sibuk dan seterusnya. Memang kita kebetulan tanggal 24 tuh hari Rabu. Tapi pengalaman kita biasanya ya selalu ada masalah misalnya nanti kalau ditunda-tunda. Jadi kalau pesan saya adalah jangan menunda. Kalau Anda bisa sudah punya segera aja unggah. Kalau Anda belum punya segera lakukan eh, untuk memeriksakan diri Anda ke dokter atau minta surat keterangan bebas buta warna ke dokter dan seterusnya. Kemudian coba berlatih. Tadi saya sudah sebutkan pilih cara yang mana yang menurut Anda paling efektif untuk Anda. Apakah Anda memprint dulu lembar jawaban tadi, atau Anda cukup langsung mengetiknya di laptop atau di komputer? Itu Anda lakukan dengan apa? Harus saja coba lakukan kedua-dua hal tersebut, sehingga Anda tahu mana yang lebih mudah untuk Anda. Dan yang ketiga adalah segera koordinasi dengan pihak sekolah. Jangan ditunda. Karena pengalaman tahun lalu itu ada yang menunda-nunda, tahu-tahu di hari hanya mengeluh, Pak, saya nggak punya kamera untuk scanning jempol jawab. Alasannya karena dia nggak punya. Ya, karena itu buktinya karena berarti sebelumnya dia tidak koordinasi dengan sekolah, kan mungkin kalau bicara dengan sekolah kan sudah mungkin ada yang minjamkan, ada yang memberikan fasilitas dan seterusnya. Jadi apapun yang tadi mungkin mungkin Anda punya problem, punya kendala, segera cari solusinya, jangan ditunda. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Mas Irfan. Baik, terima kasih kepada para pembina dari bidang kebumian. Dan sobat prestasi, saya ingin mengingatkan bahwa jika sobat prestasi masih memerlukan informasi atau masih belum paham mengenai teknis perlombaan, silahkan untuk sobat prestasi menanyakan pada nomor narahubung atau telegram yang sudah disediakan panitia untuk nantinya akan diarahkan seperti itu. Tapi sebelum itu, sobat prestasi harus pastikan terlebih dahulu sudah membaca pedoman dengan baik dan budayakan literasi ya, sobat prestasi. Oke, untuk Satu dari lagi Mas pembina Irfan. Mungkin boleh silakan. kalau tidak salah besok kita punya jadwal ya.
langsung Zoom lagi. Mungkin pukul 5 ya. Setelah pukul 5 ya. Setelah selesai Iya, uji betul, coba, Pak. nanti mungkin ada link Zoom-nya akan diumumkan via grup Telegram. Ya mungkin kalau nanti saya atau Pak Hendra memang bisa hadir, kami akan hadir juga selama sesi Zoom tersebut untuk langsung mestinya tanya jawab ya mungkin ya. Tanya jawab secara langsung. Betul, Pak. Betul sekali, Sobat Prestasi. Boleh untuk bisa eh, apa ya, terus cek di Instagram Pusat Prestasi Nasional untuk informasi selanjutnya dan tentunya di Telegram jangan sampai terlewat informasinya karena kesempatan untuk bisa bertanya langsung nih kepada pembimbing di bidang kebumian seperti itu Sobat Prestasi. Untuk dari Bapak Hendra atau Bapak Ihsan, apakah ada tambahan lagi sebelumnya? Saya cukup. Ya, sudah cukup saya kira. Baik, Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Semoga untuk tahun ini dapat bisa mencetak prestasi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Dan seperti itu untuk bidang kebumian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya, Sobat Prestasi. Oke, salam.